Cek 1 2 3. Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya teman-teman sekalian? Oke, kita akan mulai 1,5 menit ke depan sambil menunggu uploadan materi saya selesai ya. Baik. Sinyal saya jadi merah ini. Saya buka ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh rekan-rekan siswa dan siswi kelas 10 semester 2 program belajar kejar paket C kesetaraan Taiwan. Selamat berjumpa lagi dengan saya di kelas sosiologi. Hanya mengingatkan teman-teman sekalian pada malam hari ini seperti tadi yang sudah saya ketikkan di awal ya, bahwa malam hari ini adalah pertemuan ke-14, di mana pertemuan ke-14 adalah pertemuan terakhir di setiap semesternya. Sebab pendidikan kesetaraan ataupun di bidang akademik memberikan alokasi waktu dengan jumlah 14 kali pertemuan untuk setiap semesternya. Jadi di kelas sosiologi kita tepat waktu selesai pada minggu pertama di bulan Desember, karena di minggu kedua nanti kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah setia mengikuti pelajaran IPS ya. Pelajaran sosiologi. Teman-teman sekalian, malam hari ini rencananya akan saya gunakan untuk pendalaman materi, di mana seperti biasa nanti pendalaman materinya akan saya laksanakan dengan keproaktifan dari teman-teman sekalian. Jadi saya sudah menyiapkan sekitar 30 soal, dan kemungkinan itu tidak akan selesai tepat waktu, karena kita memiliki waktu kurang lebih 40 menit malam hari ini. UAS-nya saya kira sesuai dengan jadwal ya, mata pelajaran per mata pelajarannya. Jadi kalau sosiologi mungkin akan dibagikan minggu depan. Jadi minggu depan minggu kedua di bulan Desember akan dilaksanakan UAS sesuai dengan kalender akademik yang saya miliki ya. Jadi saya merencanakan waktu kurang lebih 14 kali pertemuan dan selesai di minggu pertama di bulan Desember. Jadi di minggu kedua di bulan Desember nanti kalian akan melaksanakan ujian akhir semester sebagai evaluasi belajar tidak hanya sosiologi tetapi seluruh mata pelajaran di kelas 10. Begitu. Ya, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini teman-teman sekalian, mari pertemuan pada malam hari ini kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan dibukanya doa tadi ya, pelajaran yang akan kita laksanakan pada malam hari ini akan terlewati dengan mudah, dan teman-teman sekalian juga
mudah dalam menangkap apa yang akan saya sampaikan dan bisa berinteraksi dengan baik di mata pelajaran sosiologi ini. Di sini sudah saya siapkan soal sebagai materi pendalaman materi penjajakan bagaimana kepahaman tingkat pemahaman teman-teman sekalian terkait dengan tiga materi, tiga bab di pelajaran sosiologi yang sudah saya sampaikan minggu-minggu lalu setelah ujian tengah semester ya, tentang penyimpangan sosial, pengendalian sosial, dan penggunaan ilmu sosiologi dalam penelitian. Nah, nanti rencananya UAS nanti akan dipersiapkan soal dengan jumlah 25 soal, jadi tidak banyak-banyak. Harapannya teman-teman sekalian bisa benar semua ya. Ya, di sini sudah saya siapkan materinya. Teman-teman sekalian bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat atau tidak bisa dilihat dengan jelas papan tulisnya. Karena waktunya malam hari ini sangat sedikit ya, hanya 40 menit dan ini sudah kepotong 15 menit, tinggal 25 menit lagi. Jadi nanti akan saya acak soalnya sesuai dengan 3 bab yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti akan saya pilih-pilih soalnya. Belum ada ya? Semuanya pakai handphone atau gimana? Aduh. Iya, kalau pakai HP kadang nggak bisa ditangkap ya. Oke, gini aja deh. Bagi teman-teman sekalian yang bisa lihat, silahkan nanti disemak juga. Bagi teman-teman sekalian yang tidak bisa lihat, akan saya bacakan. Ya, akan saya bacakan. Saya akan pilah-pilah. Ini ada 32 soal yang saya persiapkan tadi setelah habis sholat maghrib. Jadi saya masih habis pulang beraktivitas tadi. Terus saya lupa belum menyiapkan soal. Jadi tadi menyiapkan soal ada 32 dan nanti mungkin hanya ada 6 atau 5 soal atau 7 soal yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Saya akan bacakan soal dan ABCD-nya. Nanti teman-teman sekalian silahkan menanggapi dan ditulis ya, biar nanti tahu jawabannya apa. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Saya bacakan, teman-teman sekalian nanti bisa menanggapi. Pada sekolah Jakarta International School, dulu kan pernah ada berita ya tentang JIS yang terkenal itu ya, Jakarta International School atau JIS. Dulu itu terjadi adanya peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga kebersihan pada seorang anak. Nah, peristiwa tersebut atau hal tersebut merupakan salah satu contoh apa? Apakah A. Tindakan yang tidak berkeprimanusiaan, B. Perilaku yang menyimpang, C. Tindakan kekerasan, D. Tindakan penganiayaan, atau E. Tindakan yang mengikuti hawa nafsu. Yang mana? Jadi saya bacakan lagi. Pada sekolah Jakarta International School atau JIS, dulu terjadi adanya peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga kebersihan pada seorang anak. Hal tersebut merupakan salah satu contoh apakah A. Tindakan yang tidak berkeprimanusiaan, B. Perilaku yang menyimpang, C. Tindakan kekerasan, D. Tindakan penganiayaan, atau E. Tindakan yang mengikuti hawa nafsu. Yang mana?
Gampang sekali ya sebagai pembuka. Baik, 100 buat teman-teman sekalian yang menjawab dengan jawaban apa? Penasaran? Jawaban yang benar adalah B, perilaku yang menyimpang. Jadi jawaban yang benar adalah B, ya. Jadi pelecehan seksual itu merupakan salah satu contoh dari perilaku yang menyimpang atau penyimpangan perilaku, ya. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Disimak baik-baik. Nah, berikut ini yang merupakan salah satu contoh perilaku yang menyimpang dalam tindakan kriminal. Sekali lagi, salah satu contoh perilaku yang menyimpang yang termasuk dalam tindakan kriminal adalah A. Penipuan, kolusi, dan penyalahgunaan narkoba. B. Kebut-kebutan, penganiayaan, dan korupsi. C. Korupsi, arogan, dan kolusi. D. Kumpul kebo, penyalahgunaan narkoba, dan prostitusi. Ataukah E. Penipuan, pembunuhan, dan pemerkosaan, yang merupakan contoh perilaku menyimpang dalam tindakan kriminal? Apakah A. Penipuan, kolusi, penyalahgunaan narkoba, B. Kebut-kebutan, penganiayaan, korupsi, C. Korupsi, arogan, kolusi, D. Kumpul kebo, penyalahgunaan narkoba, dan prostitusi, ataukah E. Penipuan, pembunuhan, dan pemerkosaan? Gampang-gampang ya. Jawaban yang benar terkait dengan contoh yang benar tentang perilaku menyimpang dalam dunia kriminal adalah penipuan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Jelas ya? Sangat jelas sekali. Jadi jawaban yang benar adalah E. Saya carikan contoh lagi materi yang kedua tentang pengendalian diri. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Nomor 24 ini ya, atau nomor selanjutnya tentang pengendalian diri. Oke, soalnya demikian. Sebagai agen pengendalian sosial, lembaga adat mempunyai fungsi. Jadi di lembaga masyarakat itu kan ada lembaga-lembaga yang mengatur atau melindungi tentang atau mengatur tentang pengendalian sosial. Ya, saya bacakan lagi. Sebagai agen pengendalian sosial, lembaga adat mempunyai fungsi apa? Apakah A. Menghukum para pelanggar ketertiban, B. Menjatuhkan denda atau pengucilan bagi pelanggar, C. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, D. Mengembalikan keadaan yang menyimpang menjadi normal, apakah E. Menciptakan masyarakat yang makmur? Sebagai agen pengendalian sosial, lembaga adat yang ada di dalam masyarakat itu fungsinya sebagai apa? Apakah A. Menghukum para pelanggar ketertiban, B. Menjatuhkan denda atau pengucilan bagi pelanggar, C. Menjaga ketertiban keamanan masyarakat, D. Mengembalikan keadaan yang menyimpang menjadi normal, ataukah E. Menciptakan masyarakat yang makmur?
Kata kuncinya adalah pengendalian sosial. Berarti kalau pengendalian sosial itu adalah mengatur sesuatu hal yang belum terjadi ya, karena dikendalikan. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Jadi sebelum penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Nah, lembaga sosial itu fungsinya untuk titik. Apakah A. menghukum para pelanggar ketertiban, B. menjatuhkan denda atau pengucilan bagi pelanggar, ataukah C. menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, ataukah D. mengembalikan keadaan yang menyimpang menjadi normal, apakah E. menciptakan masyarakat yang makmur? Yang mana? Kalau kira-kira itu fungsinya adalah untuk apa istilahnya ya, menanggulangi sesuatu hal yang belum terjadi, artinya penyimpangan sebelum terjadi penyimpangan sosial. Yang mana jelas ya jawabannya ya. Jadi nomor selanjutnya tentang lembaga adat yang fungsinya sebagai agen pengendalian sosial di dalam kehidupan masyarakat, itu tugasnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. C. Jadi karena kita membicarakan tentang pengendalian sosial, jadi pengendalian sosial itu dimana sesuatu hal atau kegiatan atau salah satu cara yang dilakukan untuk mengendalikan hal-hal seperti penyimpangan sosial sebelum terjadi penyimpangan sosial. Jadi sebagai agen pengendali sosial itu lembaga adat fungsinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang tadi menjawab J benar ya. Oke, saya cari lagi jawaban soalnya. Waktunya tinggal 10 menit. Cepat sekali ya. Oke, nomor selanjutnya masih tentang pengendalian sosial. Karena waktu kita hanya 40 menit, Mbak. Jadi ya 40 menit itu hanya cepat sekali. Kita lanjut nomor selanjutnya. Supaya tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut, saya bacakan lebih ini ya. Supaya tidak terjadi penyimpangan yang lebih lanjut, seorang guru pengawas memperingatkan siswa yang menyontek ketika mengikuti ulangan semester. Bentuk pengendalian sosial tersebut adalah A. teguran lisan, B. desas-desus, C. penyimpangan, D. perilaku, ataukah E. hukuman. Iya, nanti akan saya tambah paling 10 menit atau 5 menit. Karena habis ini saya juga ada acara keluar. Saya bacakan lagi soalnya. Kok ada F? Supaya tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut, seorang guru pengawas memperingatkan siswa yang menyontek ketika mengikuti ulangan semester. Bentuk pengendalian sosial tersebut adalah A. teguran lisan, B. desas-desus, C. penyimpangan, D. perilaku, ataukah E. hukuman. Gampang ya. Jawaban yang benar terkait dengan contoh seorang guru yang memperingatkan siswanya yang menyontek ketika ulangan semester adalah bentuk pengendalian yang dinamakan teguran lisan.
A ya. Jawabannya teguran lisan. Oke, kita cari soal lagi. Oke, saya bacakan nomor 29 yang bisa melihat, atau soal selanjutnya bagi yang hanya bisa mendengar. Nomor selanjutnya masih tentang pengendalian sosial. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi lembaga pengendalian sosial. Jadi yang bukan termasuk fungsi lembaga pengendalian sosial adalah A. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. B. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. C. Mengembangkan rasa malu. D. Mengembangkan rasa hormat. Ataukah E. Melindungi ketertiban sosial? Yang mana? Yang bukan fungsi lembaga pengendalian sosial. Apakah A. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. B. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. C. Mengembangkan rasa malu. Ataukah D. Mengembangkan rasa hormat. Atau E. Melindungi ketertiban sosial? Kelihatannya dari tadi banyak yang benar ya jawabannya teman-teman sekalian, jadi insya Allah siap lah untuk menghadapi ujian akhir semester ya. Ya, yang mana kira-kira? Yang bukan termasuk fungsi lembaga pengendalian sosial. Jawaban yang benar adalah, iya, teman-teman tepat sekali ya, banyak yang benar jawabannya. Yang benar adalah B. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Nanti kalau diberikan imbalan semuanya rugi bisa-bisa lembaganya ya. Jadi mempertebal keyakinan masyarakat terhadap nilai norma, jelas fungsi lembaga pengendalian sosial adalah untuk meyakinkan masyarakat tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Kemudian mengembangkan rasa malu. Mengembangkan rasa malu di sini artinya bagi orang-orang yang melanggar peraturan nantinya kan bisa dikucilkan atau nanti dapat hukuman dan sebagainya. Itu otomatis yang melakukan pelanggaran tersebut akan menjadi malu, sehingga semakin dia banyak malu semakin dia akan mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial. Kemudian mengembangkan rasa hormat. Dengan mengembangkan rasa hormat, kita semakin respect, semakin menghargai antara satu dan yang lainnya, sehingga penyimpangan-penyimpangan sosial pun dapat dikendalikan, ataupun melindungi ketertiban sosial, jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, nomor 27 ya. Ini masih pengendalian sosial. Karena memang materi pengendalian sosial ini sangat banyak sekali kemarin. Oke, agama merupakan peranata pengendalian sosial yang paling efektif di dalam masyarakat karena para penganutnya memiliki pemahaman terhadap agama dan ajarannya. Hal ini disebut apakah A. sakral, B. gaib, apakah C. damai, ataukah D. surga, ataukah E. neraka. Jadi agama ini merupakan peranata pengendalian sosial yang paling efektif di dalam masyarakat karena penganut-penganutnya itu memiliki pemahaman terhadap agama dan ajarannya, bahwa agama itu adalah hal yang titik-titik. A. sakral, B. gaib, C. damai, D. surga, ataukah E. neraka.
Ayo dipikir-pikir lagi. Saya belum melihat ada jawaban yang benar. Ayo. Saya ulangi. Oke. Agama merupakan peranata pengendalian sosial yang paling efektif di dalam masyarakat karena penganutnya memiliki pemahaman terhadap agama dan ajarannya. Hal ini disebut A. Sakral. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Hal tersebut karena manusia sebagai pemeluk agama itu selalu melakukan sesuatu yang sesuai dengan agamanya karena ingin mendapatkan titik-titik-titik. Apakah A. Sakral? Apakah B. Goib? Apakah C. Damai? Apakah D. Surga? Ataukah E. Neraka? Oke, udah ketemu kalau jawabannya. Kalau harus dijelaskan sampai sedetail itu ya. Ya, benar sekali jawabannya yang benar adalah surga. Jadi jawabannya yang benar adalah surga. Kenapa surga? Kenapa di sini jawabannya surga? Ya, kita tidak membahas tentang apa ya secara detail atau secara hukum atau secara peraturan ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini agama memang salah satu ciri atau salah satu apa ya namanya ya peranata yang bisa mengendalikan kehidupan manusia ya. Nah, membicarakan tentang pengendalian sosial, untuk mengendalikan sosial otomatis kita akan menghindari tentang penyimpangan sosial, penyimpangan perilaku. Yang namanya penyimpangan perilaku itu sesuatu hal yang tidak sesuai atau tidak baik, yang buruk-buruk seperti tadi mencuri, narkoba dan sebagainya, hal-hal seperti itu ya. Nah, orang ya secara bodoh ya, secara gampang ya, orang yang tidak berpendidikan ataupun orang yang berpendidikan kadang-kadang masih berpikiran seperti itu. Tapi kita melihat dari kacamata orang awam, orang hukum ya, orang-orang menghindari apa namanya perbuatan menyimpang tersebut dengan mengendalikan dirinya dengan agama. Di agama itu tidak boleh minum minuman keras. Di agama itu tidak boleh mencuri. Di agama itu tidak boleh memperkosa karena dosa. Nah, karena di pikiran mereka karena dosa tidak bisa masuk surga. Jadi memang tujuannya adalah akhir-akhirnya surga. Seperti itu. Memang bulat-bulat seperti itu ya. Jadi memang mindset atau pikiran orang-orang di dalam agamanya kenapa tidak boleh ini, tidak boleh itu, karena hasil akhirnya mereka pengen mencapai surga. Begitu. Atasnya sekarang. Nomor malah agama itu tidak sakral. Malah biasanya yang disakralkan itu adalah budaya-budaya gitu ya. Adat ya. Ya, kita lanjut nomor selanjutnya. Bagi yang bisa melihat silahkan baca nomor 26 ya. Jenis pengendalian sosial yang menekankan pada hukuman dengan menggunakan kekerasan fisik antara lain apakah A. Hukuman, B. Pendidikan, C. Pelatihan, D. Desas-desus, ataukah E. Teguran? Yang mana? Oke, saya ulangi lagi. Jenis pengendalian sosial yang menekankan pada
hukuman yang menggunakan kekerasan fisik. Antara lain, apakah A. hukuman, B. pendidikan, C. pelatihan, D. desas-desus, ataukah E. teguran? Yang mana? Ya, sepertinya teman-teman sekalian sudah sangat siap dalam melaksanakan ujian akhir semester. Ya, jawaban yang benar untuk nomor 26 adalah jelas A. hukuman ya. Kalau pendidikan, pelatihan, desas-desus, apalagi teguran itu kan tidak main fisik ya. Pelatihan itu kan tidak selalu diibaratkan dengan fisik. Bisa pelatihan membaca, itu kan tidak fisik ya. Jadi yang pas untuk nomor 26 ini adalah hukuman. Kita balik lagi ke penyimpangan sosial. Saya cari ke atas ya. Sebentar. Oke. Nomor 8. Badu, itu nama orang ya, Badu ini. Badu ketahuan melakukan pencurian helm di sekolah. Maka perbuatan Badu tersebut merupakan suatu penyimpangan yang sifatnya A. positif, B. negatif, C. kejahatan, D. penyimpangan moral, ataukah E. penyimpangan gaya hidup. Saya ulangi lagi. Badu ketahuan melakukan pencurian helm di sekolah. Maka perbuatan Badu tersebut merupakan suatu penyimpangan yang bersifat A. positif, B. negatif, C. kejahatan, D. penyimpangan moral, ataukah E. penyimpangan gaya hidup. Yang mana kira-kira jawabannya? Saya cek. Penyimpangan yang sifatnya apa? Kalau kalian bisa buka buku ya, di situ kan ada tuh sifat-sifat penyimpangan sosial, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Ya, semuanya bisa kemungkinan jawabannya ya, tapi kalau secara teori kemana pembagian penyimpangan sosial menurut sifatnya itu ada beberapa macam. Oke. Yang benar adalah bersifat negatif. Ya. Jadi penyimpangan sosial kalau dilihat dari sifatnya ada penyimpangan sosial bentuknya positif, ada yang penyimpangan sosial bentuknya negatif. Nanti silahkan dibuka lagi tuh pengertiannya apa saja atau cara membedakannya apa saja. Oke, satu lagi ya. Saya tadi sudah extend 10 menit, nanti saya tidak terlambat ada acara. Satu lagi soalnya bawahnya Badu. Oke, di bawahnya Badu ini aja.
Nomor 9 atau nomor selanjutnya, perilaku seorang anak yang senang mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang merugikan dirinya sendiri, maka perbuatan anak tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang berdampak pada A. Kehidupan masyarakat, B. Masa depan diri sendiri, C. Perilaku yang dilarang agama, D. Masa depan suram, ataukah E. Perilaku yang dilarang oleh masyarakat. Saya ulangi lagi. Perilaku seorang anak yang senang mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang merugikan dirinya sendiri, maka perbuatan anak tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang berdampak pada A. Kehidupan masyarakat, B. Masa depan diri sendiri, C. Perilaku yang dilarang agama, D. Masa depan suram, ataukah E. Perilaku yang dilarang oleh masyarakat. Yang mana? Jawaban yang benar adalah B. Masa depan sendiri. Jadi clue atau kata kuncinya adalah yang merugikan diri sendiri. Jadi fokusnya adalah melihat ke dirinya si anak tersebut. Jadi dari jawaban yang memungkinkan adalah masa depan diri sendiri. Oke, ya teman-teman sekalian, tadi sudah saya extend 10 menit. Ini tinggal 3 menit lagi saya gunakan untuk closing. Terima kasih teman-teman sekalian atas kepercayaannya selama ini. Selama kurang lebih 14 kali pertemuan saya menjadi tutor sosiologi. Dan hanya sekedar informasi, saya sudah menyiapkan soal dengan jumlah 25 soal untuk UAS dan akan segera saya kirim ke bagian akademik. Dan untuk menambah nilai teman-teman sekalian yang dirasa kok tidak pede dengan nilainya nanti, besok pagi akan saya berikan teman-teman sekalian tugas. Jadi ada sedikit soal yang bisa kalian kerjakan di sela-sela waktu kalian dalam seminggu ini. Saya tidak mentargetkan 3 hari 4 hari, tapi dalam seminggu ini ya, setelah soal saya berikan, untuk menambah nilai ya, kalian bisa buka buku, kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian. Soalnya pilihan ganda juga besok akan saya berikan besok pagi ya, setelah sholat subuh nanti akan saya postingkan, karena malam hari ini saya tidak sempat, mungkin besok pagi ya, dan bisa dibaca kemudian dikirim ke email saya, nanti akan ada petunjuknya di situ ya. Jadi untuk menambahkan nilai, jadi saya harapkan tidak ada nilai di bawah rata-rata dan teman-teman sekalian bisa naik kelas dan berjumpa lagi dengan saya lagi di materi selanjutnya, mungkin di IPS atau sosiologi lagi. Ya. Ya, saya doakan teman-teman sekalian supaya semuanya lulus, tidak hanya materi sosiologi tapi semua materi yang ada di program belajar kejar paket C, dan nilainya juga bagus-bagus, dan saya harapkan teman-teman sekalian untuk selalu semangat belajar, karena tidak ada batasan waktu untuk belajar teman-teman sekalian, dan pergunakan waktu dengan baik. Saya yakin teman-teman sekalian juga banyak kerjaan, tapi gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau ada senggang ya baca-baca buku atau belajar ya. Ya. Baik, tidak hanya di kepentingan sekolah saja, mudah-mudahan apa yang teman-teman sekalian lakukan di kehidupan sana, di Taiwan atau Indonesia, bekerjanya diberikan kemudahan ya, diberikan kesehatan selalu. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf teman-teman sekalian. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.